Oh, ini udah recovery. Oke, masih ada ini dikit, tapi nggak apa-apa, nanti kita bersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Mas Alfi. Sekarang coba kita bahas tentang ular yang penanganan ular sariawan. Sebenarnya sih ini udah lumayan lama mau dibahas, cuman lupa, dan kebetulan ini ular albino saya lagi sariawan. Oke lah, kita bikin. Sebelum kita bahas tentang sariawan ini, ada baiknya kita cari tahu kita cari tahu tentang penyebabnya. Nah, biasanya sariawan itu penyebabnya karena dia itu mau maksa keluar, akhirnya si kepala atau mulut ular tersebut akhirnya luka. Nah, luka itu kita harus cari penyebabnya. Yang pertama biasanya kita lihat di kandang. Kandangnya itu ada sudut yang tajam atau gimana, atau misalnya kayak kawat ram. Nah, dia maksa nabrak kawat ram, otomatis kepalanya luka. Ataupun biasanya di kontainer plastik yang biasanya ditutupnya itu banyak sudut-sudut tajam dari plastiknya itu tersebut. Nah, itu yang bikin ular luka. Nah, kenapa kok ular bisa maksa untuk keluar? Nah, itu banyak faktor. Yang pertama, sirkulasi kandangnya itu nggak lancar, pengap. Yang kedua, terlalu panas atau dingin. Yang ketiga itu lapar atau haus. Yang keempat itu bisa birahi. Nah, kalau kasus yang birahi ya kita harus kawinkan. Nah, gimana cara untuk pengobatan? Nah, pengobatannya dari yang pertama saya tahu, dari pertama kali punya retik ya, terutama dari pertama kali punya retik 2010, banyak sekali yang kalau kita cari di internet ada yang pakai gom, atau pakai albotil, atau pakai daun sirih. Nah, kalau untuk saya pribadi, untuk yang albotil itu yang obat sariawan untuk manusia itu malah bikin parah. Ya, itu bikin parah. Nah, terus biasanya pakai apa? Ya, kalau saya pakai antibiotik, apa ya namanya? Saya lupa. Tapi mungkin teman-teman ada yang tahu, bisa komen di bawah. Itu obatnya kuning kecil, biasanya disuntik atau langsung di oral gitu ya, antibiotik. Biasanya bisa beli di apotek-apotek. Nah, lama-kelamaan saya udah nggak pakai apa-apa lagi. Maksudnya saya nggak pakai apa-apa lagi, jadi cukup treatmentnya untuk si ular biar bisa sembuh. Karena dasarnya memang ular itu recovery-nya cepet banget gitu. Jadi kalau selama nggak parah-parah banget, itu nggak perlu pakai obat-obatan dan lain-lain. Nah, cara pertama yang biasa saya pakai, kalau kasusnya masih ringan, yaitu bibirnya baru jontor gitu ya, itu usahakan kandangnya kering, sirkulasinya lancar, nggak ada sudut-sudut tajam yang bisa melukai si ular tersebut. Nah, terus kalau dilihat dia memang lapar, ya kasih makan dulu. Kalau haus ya kasih minum dulu. Setelah itu baru pengobatan. Nah, pengobatan yang kedua, kalau posisinya dia sudah parah, udah merah atau udah banyak
Kalau kita sih anak reptil sih bilangnya jigong ya. Jadi jigong lapisan putih itu yang kita biasa sebut jigong, itu tadi nutupin gusi. Nah, nutupin gusi yang akhirnya dia nggak bisa sembuh. Nah, jangan lupa itu juga harus di apa namanya, dihilangkan. Dan juga jangan lupa cek gusinya. Cek gusinya biasanya karena dia terus nabrak, bengkak, gusinya juga bengkak. Nah, kemungkinan besar gigi dari retik tersebut atau ular tersebut itu biasanya patah. Nah, patah masih di dalam, otomatis giginya itu tidak bisa keluar, akhirnya luka. Karena kan gigi retik itu kan lancip ya. Jadi dia itu mengganggu penyembuhan dari gusi, juga mengganggu pertumbuhan gigi yang baru. Nah, kalau bisa itu dicek. Nah, terus kalau untuk daun sirih, sebenarnya daun sirih itu cuman pelengkap aja, karena recovery ular itu sudah memang bagus. Terus recovery ular itu memang bagus, dan juga memang sifat dari daun sirih itu, air sirih itu memang antibakteri. Otomatis nggak cuman untuk sariawan, tapi juga untuk penyakit yang lain tuh bisa, misalnya kayak bersihkan luka dan itu aman juga untuk terminum. Oke, ini dia retik albino saya yang kemarin kena sariawan lumayan parah, dan ini udah balik. Dilihat dari itu kepalanya, moncongnya itu udah balik normal. Coba kita lihat, ini bukan galak ya, tapi feeding respon. Jadinya kemarin habis makan kurang lebih 2 kilo, tapi kok kayaknya masih respon feednya masih kenceng. Kondisi mau shedding. Nah, ini dia. Loh, ini udah recovery. Oke, masih ada ini dikit, tapi nggak apa-apa, nanti kita bersihkan. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Maaf tadi kepotong. Nah, itu dia. Kita cek dalamnya. Nggak ada yang luka, ini tinggal recovery. Kalau luka warnanya merah ya. Nah, ini kondisi mau shedding, warnanya ngedrop biasa. Oke, kalau ada yang masih bingung bagaimana kok kurang jelas atau gimana, bisa komen di bawah. Gimana cara nanganinya lebih detail, insya Allah saya jawab komennya sebisa mungkin, sedetail mungkin, dan sepengetahuan saya. Nah, kalau gitu sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.